Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Buat adik-adik semester 5, selamat Anda semua sudah semester 5, sudah nyampe mata kuliah yang cukup inti. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang latar belakang, pengertian, dan kegunaan asesmen tes dalam bimbingan dan konseling. Perlu saya tegaskan kembali bahwa mata kuliah ini pada sisi teoritis mungkin tidak terlalu banyak, karena nanti Anda akan dibekali dengan praktikumnya. Jadi saya hanya memberikan pengantar, lalu nanti pengembangannya Anda ada di praktikumnya. Setelah itu praktikumnya itu juga sebagai pijakan supaya saya dapat menjelaskan secara teoritis tes psikologis yang kita gunakan atau yang diperbolehkan dalam bimbingan dan konseling itu apa gitu. Jadi antara praktikum, teori atau perkuliahan ini saling mendukung. Jadi Anda tidak boleh lepas satu sama lainnya. Karena jika saya menjelaskan secara teoritis, Anda tidak diberikan pemahaman secara praktikum, maka Anda akan bingung. Misalkan tes bakat, differential aptitude test, ada tes numerikal. Itu tidak ada gunanya jika saya menjelaskan bahwa tes numerikal adalah tes bakat yang berisi tentang 25 pertanyaan yang dikerjakan dalam waktu beberapa menit. Itu tidak akan ada gunanya sama sekali ketika Anda tidak pernah melihat bentuk tes itu dan tidak pernah menganalisa hasil dari tes dan juga mengadministrasikan hasil tes itu. Maka saya ingatkan, praktikumnya tolong diikuti dengan disiplin, perkuliahan teoritisnya diikuti dengan seksama. Ya, itu saling mendukung. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latar belakang, pengertian tes dalam bimbingan dan konseling. Nah, pada pertemuan perkuliahan di semester lalu kita membahas tentang asesmen tes psikologi non-tes. Kalau saat ini kita pada asesmen psikologi teknik tes. Nah, kenapa itu menjadi bagian yang perlu dipelajari oleh sarjana bimbingan dan konseling? Maka rujukannya adalah pada Peraturan Menteri tentang standar kompetensi dan kualifikasi akademik konselor. Di situ atau pada bagian kompetensi profesional disebutkan bahwa salah satu kompetensi yang dimiliki oleh konselor atau guru BK adalah menguasai konsep, praksis, asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling. Nah, kemudian dijabarkan apa aja itu. Satunya, menguasai hakikat asesmen, mampu memilih asesmen secara tepat, mampu mengembangkan, mampu mengadministrasikan, mampu memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen, pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli, memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan, mengakses dokumentasi konseli dalam bimbingan konseling, menggunakan hasil asesmen, dan menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen. Nah, kesembilan indikator dalam kompetensi profesional melaksanakan asesmen ini kita bangun melalui dua pendekatan perkuliahan, yaitu teoritis dan praktikum. Menguasai hakikat asesmen, memilih dan sebagainya sampai menyusun itu kita ajarkan melalui dua perkuliahan, yaitu asesmen non tes dan asesmen tes gitu.
sampai berikutnya mengakses, menggunakan hasil, menampilkan tanggung jawab. Kita kembangkan kemampuan itu melalui praktikumnya, dan nanti ada penjelasan secara teoritis melalui perkuliahan. Nah, inilah dasar kenapa mata kuliah kita ada mata kuliah asesmen, psikologi teknik tes, dan psikologi non tes ya. Nah, jadi harapannya tuh Anda nanti ketika sudah menjadi guru BK atau konselor dimanapun itu, ketika dihadapkan pada konseli yang sudah memiliki data tes, karena Anda belum punya wewenang untuk melakukan tes psikologi teknik tes itu, maka Anda sudah bisa membaca, oh ini ternyata yang tinggi adalah bakat di bidang ini, oh dengan bakat yang tinggi di bidang ini maka dia cocoknya di perencanaan karir pada bidang pekerjaan apa, pada studi lanjut jurusan apa. Nah, itu fungsinya nanti kalau Anda sudah memiliki kemampuan untuk melakukan asesmen psikologi teknik tes, itu lebih tinggi lagi. Anda sudah bisa mengadministrasikan, sudah bisa mengarahkan peserta didik berdasarkan hasil asesmen. Akan tetapi jika Anda menggunakan psikologi non tes, Anda bisa membuat skala, membuat angket, pedoman observasi. Anda sama aja itu sebenarnya. Anda bisa membuatnya, Anda bisa melakukan administrasinya, Anda bisa memanfaatkan hasilnya. Maka tidak ada alasan bahwa dalam melakukan identifikasi kebutuhan kepada peserta didik Anda bilang tidak ada alatnya. Di sekolah kami tidak pernah melakukan tes psikologi. Nah, akan tetapi Anda kan bisa melakukan instrumentasi dengan non tes, dengan membuat sendiri, itu boleh. Yang penting dia tidak menggunakan tes terstandar. Nah, jadi pemahaman itu harus Anda miliki gitu. Dasar perlunya tes psikologi itu adalah pemahaman diri seseorang, bukanlah pembawaan sejak lahir atau diturunkan, melainkan hasil belajar. Nah, kenapa perlu tes psikologi? Itu adalah kata kuncinya, orang itu memahami dirinya itu tidak dari lahir, tapi harus dikasih tahu, yaitu melalui proses belajar. Tidak ada anak yang ujuk-ujuk tahu bahwa saya itu punya bakat seni, saya itu punya bakat numerik, saya itu punya bakat verbalistik yang bagus. Ujuk-ujuk tahu tidak ada itu. Yang ada itu anak itu dikasih tahu. Kasih tahunya itu melalui apa? Melalui kegiatan instrumentasi atau asesmen, baik tes maupun non tes. Hasilnya dikasih tahu. Dok, kamu tuh punya kelebihan di sini, bakatmu ada di sini gitu. Maka perlunya tes salah satunya adalah membantu peserta didik atau konseli memahami dirinya melalui kegiatan instrumentasi. Yang kedua, pemahaman diri didasarkan adanya keterangan data tentang diri yang akurat. Nah, supaya bisa seperti ini, maka diperlukan keterangan data tentang diri yang akurat. Nah, data diri yang akurat itu diperoleh melalui alat yang akurat, alat tes yang valid, alat tes yang benar. Nah, kalau alat tesnya nggak benar, nggak valid, maka data yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik supaya paham dirinya itu jadi masalah. Oleh karena itu, dalam tes psikologi itu yang digunakan adalah instrumen alat tes yang sudah normanya internasional dan sudah distandarisasi. Yang Anda gunakan praktikum itu sudah distandarisasi. Itu kita pun tidak boleh mengganti kopnya aja, tidak boleh mengganti nomornya di acak pun tidak boleh karena sudah terstandarisasi. Perlu dilaksanakan inventarisir data diri yang lebih komprehensif. Ya, maksudnya adalah untuk memberikan pemahaman diri,
maka diperlukan inventarisir data yang komprehensif. Jadi untuk memahamkan peserta didik pada dirinya itu tidak cukup hanya satu alat tes. Misalkan menggambarkan si A tidak bisa hanya dengan berdasarkan tes IQ. Misalkan tes IQ-nya dia itu adalah jenius, maka kita tidak bisa menggambarkan si A adalah individu yang jenius. Itu tidak bagus. Yang bagus itu adalah si A adalah anak yang jenius, memiliki berbagai bakat di bidang seni, di bidang verbal, dan sangat berminat pada jenis pekerjaan yang kaitannya dengan manusia. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah secara komprehensif memiliki pemahaman tentang diri kita, maka sangat mudah mengarahkan mereka. Nah, untuk sampai seperti itu maka diperlukan alat tes dan non tes. Alat tes sendiri pun tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada observasi, tidak ada dokumentasi, tidak ada biografi tentang individu, tidak ada catatan diri tentang diri individu, itu sangat susah gitu. Maka harus saling membantu, saling mensupport antara tes dan non tes. Kita tidak bisa mengatakan bahwa alat tes lebih baik daripada non tes, dan sebaliknya tidak bisa. Non tes itu tidak perlu, yang perlu adalah alat tes. Tidak bisa itu. Semuanya saling mendukung. Karena alat tes itu hanya bersifat pengukuran pada diri individu yang tidak nampak. Tapi non tes itu malah pada diri individu yang nampak. Misalkan gaya belajarnya seperti apa, interaksi sosialnya seperti apa, itu nampak melalui kegiatan observasi. Tapi kalau tes bakat itu dari hasil tes tertulis. Inventarisirnya atau asesmennya melalui suatu alat tes. Dan itu tidak nampak, harus diperjelas dengan itu. Oh iya, dia punya bakat di bidang seni karena kesehariannya dia sering mengikuti kegiatan lomba seni, sering mengikuti ekstrakurikuler di bidang musik dan lain-lainnya. Nah, berarti kan ada link and match-nya antara hasil tes dengan realita dia di kesehariannya. Selanjutnya, untuk dasar pemahaman perlu dipahami bahwa asesmen merupakan aktivitas pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengatasi masalah, isu, dan keadaan konseling dalam hubungan konseling. Asesmen lebih luas mengacu kepada pengumpulan semua informasi, sedangkan testing mengukur konstruksi psikologi tertentu. Nah, maka ketika kita melakukan kegiatan yang fungsinya itu mengetahui karakteristik konseling kita melalui berbagai metode, itu disebut asesmen. Jika asesmen yang kita lakukan itu menggunakan seperangkat alat, itu namanya testing. Testingnya itu ada dua, ada yang non tes dan ada yang tes. Jadi kalau yang tes itu menggunakan alat yang ukurannya adalah benar atau salah. Tapi kalau non tes itu tidak, karena dia lebih kepada menggambarkan gambaran diri dia, deskripsi diri dia. Nah, mungkin itu aja untuk pembahasan tentang pengertian asesmen psikologi, background guru BK atau calon guru BK atau calon konselor memahami asesmen itu apa. Sekali lagi, perkuat pengetahuan dan kompetensi asesmen psikologi teknik tes itu dengan aktif dan disiplin dalam mengikuti praktikum, karena di situ akan Anda mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang real gitu, tidak hanya sekedar teori, karena teorinya itu hanya sebagai latar belakang yang memperkuat Anda untuk melaksanakan tes psikologi dan menganalisis serta memanfaatkannya. Saja untuk pertemuan kali ini, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.